Moms, welcome back to my channel. Kalau video kemarin aku bahas tentang high chair, nah di video ini aku mau bahas tentang tata tertib atau aturan makan pada anak atau disebutnya feeding rules yang direkomendasikan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu kalau di tanggal 25 November kemarin itu Scarlett Whitening ngeluarin shower scrub dengan full size-nya. Jadi ada yang 300 ml ini, iya sayang, dan ada yang versi mininya ini. Jadi varian yang ada full size-nya itu sekarang ada yang Charming ini, iya, Charming warna purple. Terus ada juga Jolly yang warna ini ya sayang, punya mama ya. Yang Jolly juga ada. Dan ada juga yang ada yellow. Oh, yellow, yang freshy ini yang warna yellow ya. Ada juga versi mininya. Jadi mulai sekarang udah bisa kalian order di official store-nya Scarlett Whitening di Shopee ataupun lewat WhatsApp atau lewat line juga. Nah, buat yang belum tahu, shower scrub Scarlett Whitening ini tuh dia wanginya tuh terinspirasi dari parfum-parfum yang terkenal banget deh, kayak contohnya nih ya yang Charming ini, dia tuh terinspirasi dari parfum Baccarat Rouge yang kemarin tuh sempat happening banget. Iya, dan kalau yang Jolly ini dia itu sama kayak parfum aku nih, aku seneng banget pakai ini karena sama kayak parfum yang aku pakai itu kayak Black Opium dari YSL. Iya, dan yang yellow ini kata anakku yang yellow, yang kuning ini itu freshy. Ini inspirasi dari parfum Jo Malone yang English Pear. Nah, jadi selain dia wangi, dia itu juga mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa membantu untuk mencerahkan, melembabkan, dan pastinya menutrisi kulit. Dan harganya itu masing-masing dari produk Scarlett Whitening ini sama seperti produk lainnya, yaitu cuma 75.000 aja. Jadi dengan 75.000 kalian bisa wangi seharian sampai sore dan dapat banyak lagi manfaatnya dari produk shower scrub ini. Oh iya, yang terpenting adalah shower scrub ini adalah sabun mandi yang ada buliran ini, ada buliran apa ya bilangnya, buliran scrub yang bisa memaksimalkan untuk membersihkan kulit kita dari kotoran, dari daki dan segala macam. Jadi ini adalah salah satu rangkaiannya. Jadi setelah pakai scrub, body scrub, kalian pakai shower scrub, terus pakai lotionnya dan lain-lain. Jadi kalau kalian yang mau order bisa langsung klik di link yang ada di description box aku, oke? Oke, lanjut ya, kita moms, kita bahas tentang feeding rules atau tata tertib atau aturan-aturan yang perlu kita sebagai orang tua ikutin biar anak kita tuh makannya tertib, makannya lahap, dan makannya banyak juga ya. Nah, jadi aku pertama kali tahu tentang feeding rules ini itu dari pas follow Instagramnya Dr. Meta di Instagram. Nah, buat moms yang udah follow Dr. Meta pasti tahu dong kalau misalnya Dokmed nih, sebutannya Dokmed udah buka Q&A, itu pasti langsung mantengin deh karena banyak banget pengetahuan baru yang bisa kita dapetin dari Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari moms yang mungkin kita bisa relate. Dan buat yang belum follow, aku saranin banget untuk follow karena Dokmed itu sering banget bahas tentang specifically itu berat badan ataupun pokoknya masalah anak secara umum juga sering dibahas, tapi banyaknya tentang berat badan anak. Jadi buat moms yang punya concern tentang berat badan anaknya dan gizinya itu wajib banget follow Dokmed di Instagram. Dan aku juga dapat feeding rules ini tuh langsung dari websitenya idai.co.id. Jadi source-nya nanti aku akan tulis di sini ya. Oke, yang pertama akan kita bahas itu kita harus saklek banget ya istilahnya dengan jadwal makan. Oke, jadi kita pertama bahas tentang jadwal nih. Yang pertama, jadwal makan utama dan makan snack itu harus teratur. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi kalau misalnya emang dia biasa makan sarapannya jam 7, harus selalu jam 7 setiap harinya. Terus juga makan siangnya jam 12, terus snacknya jam 3, atau tadi jam sebelum makan siang ada snack dulu, misalnya jam setengah 10 gitu ya. Itu harus beres setiap hari, konsisten di jam yang sama, biar anaknya tuh juga, udah ada settingan gitu ya, kalau ini nih waktunya aku makan gitu loh. Jadi dia udah ada rutinitasnya gitu loh. Karena kalau jamnya berantakan, nah di situ anak mungkin yang masih kenyang lah atau belum lapar, tapi kita udah suruh makan gitu kan, jadi makanya dia nggak mau makan. Di Instagram aku juga pernah share sih tentang jadwal makan yang direkomendasikan dari IDAI juga, dimana kalau misalnya anaknya masih nyusu, jadi kalau bisa dijarakin tuh 2 jam dari nyusu ke sarapan, dari sarapan ke snack, dari snack ke makan lagi, itu
kalau bisa jaraknya 2 jam, 2 jam. Kalau kurang dari itu, anaknya belum lapar, jadi otomatis istilahnya GTM ya kalau kita bilang gitu loh. Padahal mungkin bukan berarti dia berat badannya itu bukan karena dia nggak suka makanannya atau gimana, tapi karena dia emang belum lapar, makanya dia nggak mau makan gitu loh. Yang kedua, pemberian makan tidak lebih dari 30 menit. Jadi selesai nggak selesai, habis nggak habis, itu 30 menit stop. Jangan sampai makannya berjam-jam, apalagi kalau misalnya anaknya diemut ya. Ini benar-benar disiplin 30 menit ini membantu banget untuk anak yang makannya diemut. Pertama mungkin kita kayak ego kita gitu ya, Mams, pokoknya harus sampai habis biar berat badannya naik. Tapi tunggu dulu, kita harus ajarin dia lapar dan kenyang dulu. Jadi biarin aja, misalnya dia ngemut nih cuma baru 3 suap gitu loh, tapi 30 menit udah harus selesai, biarin aja. Biarin dia tahu rasanya lapar sampai nanti baru makan lagi di jam snack misalnya, atau jam makan atau jam nyusu setelahnya. Itu untuk kita ngajarin dia untuk mengenal sinyal lapar, sinyal kenyang juga. Yang ketiga, jangan menawarkan cemilan lain saat sedang makan kecuali air minum. Oke, nah jadi cemilan itu ya kalau anakku sih termasuk kayak kerupuk. Dia kalau udah dikasih kerupuk, udah ngeliat kerupuk, itu harus dihabisin dulu tuh satu kerupuk baru dia mau makan makanan yang ada di depan dia. Which is itu kan nggak ada gizinya ya, jadi dia nggak makan makanan yang seharusnya dia makan karena dia udah ada cemilan yang dia pegang nih, kerupuk yang dia suka. Jadi aku kadang ya bela-belain makannya nggak pakai kerupuk gitu misalnya, biar dia nggak lihat, atau ngumpet-ngumpet. Kadang aku ngumpet-ngumpet di balik piring gitu atau apa, biar dia nggak lihat, nggak minta. Karena kalau udah minta itu udah deh, makannya itu jadi nggak mau dilanjutin lagi. Dan soal air minum juga, kalau bisa air minum itu setelah selesai makan ya. Kalaupun di tengah-tengah makan boleh dikit, tapi bukan yang minum untuk ngedorong makanan karena diemut gitu. Jadi makan, minum, suap minum gitu, itu nggak boleh, karena yang ada ntar anak udah kenyang duluan karena kebanyakan minum. Selanjutnya itu ada tentang lingkungan nih. Jadi poin yang pertamanya itu, buatlah lingkungannya yang nyaman, tidak ada paksaan atau marah-marah. Wah, ini aku sendiri ngalamin nih, to be honest. Aku waduh, yang namanya makan ya, di mana kita udah di push sama dokternya juga, misalnya nih berat badannya nggak naik nih Bu, atau kita sendiri yang kayak insecure gitu, kok anak aku nggak semembel anak-anak yang lain gitu. Jadi bawaannya tuh udah stres, yang jadinya marah. Terus kalau di anak yang nggak habis jadi marah gitu. Karena itu ya di situ kita jadi belajar juga ya, Mams semua di rumah. Oh iya, goat kambing. Jadi pelajaran juga buat kita buat bener-bener ngelatih emosi kita. Pokoknya tunggu aja suara kambing gitu. Mama ngomong dulu ya. Jadi kalau kita sudah menyediakan makanan di depan dia dan sampai misalnya 15 menit nggak disentuh sama sekali sama dia, kita ambil dulu makanannya. Nanti misalnya tunggu 15 menit lagi atau setengah jam lagi, baru kita coba kasih lagi. Dan kalau misalnya dia makan nih, kalau aku sih kalau misalnya dia masih makan dikit-dikit, masih mau tapi kayaknya nggak terlalu suka sama menunya, ya udah pokoknya 30 menit stop. Nanti dia biarin aja, baru ketemu makan lagi di jam snack gitu loh. Jadi dia tahu rasanya lapar, dan berarti dia tahu harus, oh gue biar nggak lapar aku harus habisin nih makanannya gitu. Hai Mams, kalau kalian suka sama video ini boleh dong channelnya di subscribe, terus juga videonya di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian supaya aku bisa lebih semangat untuk bikin video-videonya. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan nyalain lonceng notifikasinya. Yang kedua, siapkan serbet atau alas makan biar nggak berantakan. Atau kalau zaman sekarang ini udah ada bib yang silikon itu ya Mams, jadi nggak perlu basah-basah lagi karena dia kan udah bisa langsung dicuci. Jadi kita nggak perlu terus ngelap-ngelapin mulutnya, itu biarin aja berantakan. Mau mukanya tuh kena nasi semua, rambutnya apa segala macam. Aku tuh pokoknya abis makan tuh biasanya ganti baju atau kayak cuci muka, atau bahkan sengaja mandinya setelah makan aja gitu, mandi lagi. Jadi abis makan siang tuh mandi lagi. Dan kalau sore itu mandinya setelah makan malam kadang, atau kalau makanannya nggak terlalu yang kuah-kuah, makanannya kering gitu ya, aku pakein baju yang lain dulu, baru nanti setelah makan sikat gigi, baru ganti piyama gitu. Jadi biarin aja berantakan, nggak perlu kayak dikit-dikit gelap, itu malah nanti bisa ganggu anaknya. Jadi dia akan nganggap itu tuh sebagai distraksi, akhirnya dia nggak mau makan lagi gitu loh. Ketiga, yang paling penting ini nggak ada distraction. Jadi nggak ada mainan, nggak ada buku, nggak ada gadget, nggak ada YouTube atau video apapun, cuma kita ngobrol-ngobrol aja nih berkeluarga gitu kan, satu keluarga makan bareng, kita
ngobrol-ngobrol aja. Nah ini nih yang aku juga, itu kesalahan terbesar aku. Jadi ini aku cerita sesuai pengalaman aku juga ya, biar Mams juga bisa belajar dari kesalahan aku. Sesusah apapun itu, jangan dikasih gadget loh Mams. Bener-bener dari awal empasi 6 bulan itu jangan kenalin makan sampai pakai gadget, karena pasti mingkem. Udah dijamin mingkem, nggak bakal dikunyah, nggak bakal mau disuapin. Itu 100% pasti, bener, percaya deh. Aku ini anakku sekarang udah mau 2 tahun nih, tahun depan 2 tahun, dan aku udah yang masa transisi dari yang nggak pakai gadget sama sekali nih, terus akhirnya pakai gadget. Itu aku ingat banget mulai pakai gadget itu pas naik tekstur makanan. Jadi umur dia 10 bulan gitu, naikkan teksturnya udah mulai kasar. Nah dia tuh udah malas tuh, kayak dia malas ngunyah. Dan waktu itu juga aku nggak ngebiarin dia untuk megang sendiri makanannya. Jadi kayak aku suapin, terus aku lap. Itu tuh dia jadi nggak ngerasa kalau apa ya, nggak ngerasa seneng makan gitu loh, karena environment-nya juga mungkin kayak dipaksa. Dan akhirnya ya udah deh aku pakai handphonenya. Udah akhirnya sampai umur berapa bulan itu dia masih suka pakai gadget dan makannya susah banget. Nah sekarang tobat deh istilahnya, aku udah nggak pakai gadget lagi at all. Yang keempat, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Lanjut ya, ini adalah tentang prosedurnya nih. Jadi prosedur yang pertama itu beri makanan dalam porsi yang cukup lah ya untuk kebutuhan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya memang makannya banyak gitu kan, ya kasih banyak, ataupun kasih emang sesuai umurnya. Tapi memang ada beberapa anak yang makannya tuh memang gak terlalu banyak tapi sering, kayak anakku nih. Jadi aku sekarang gak maksain lagi dia harus habis semuanya, tapi kayak misalnya sarapan ya, mungkin aku ngasih terlalu banyak atau apa, akhirnya gak habis. Tapi aku pertama kasih banyak, terus dia makan sedikit, tapi nanti di jam-jam snack aku campur lagi gabungin sama snack gitu loh. Dia makan lagi, akhirnya habis yang tadi itu. Mungkin ada hari-harinya sih, ada beberapa hari yang dia langsung banyak makannya, atau yang dia hari ini dia makannya nggak mau terlalu banyak kali ya. Mungkin dia kayak kita juga kali ya, kayak orang dewasa makannya tuh kadang hore, pintar, makanya kadang mut-mutan juga. Tapi sebenarnya setiap umur anak itu ada ininya juga sih, ada ukuran kalorinya dan berapa gramnya. Kalau memang Mams mau strict banget, boleh ikutin itu. Tapi baik lagi, Mams yang paling tahu anaknya kayak gimana. Jadi lihat sinyal anaknya aja. Kalau misalnya anaknya udah kenyang, udah stop. Kalau misalnya masih mau lagi, kasih lagi gitu kan. Yang penting berat badannya, tinggi badannya, dan motor dia segala macam nggak terganggu. Yang kedua, berikan makanan utama dulu baru minum. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, jadi minumnya terakhiran. Kalaupun mau diminum di tengah-tengah, dikit-dikit aja, jangan langsung gluk-gluk gitu, yang ada ntar dia kenyang, makannya nggak habis. Ketiga, dorong anak untuk makan sendiri. Nah ini yang aku bilang tadi, jadi pas empasi itu aku suapin, terus nggak pernah tuh yang aku kasih pegang dia makanan, karena aku tuh nggak mau kotor kan, kayak malas banget bersihinnya di lantai tuh, ntar semut, terus kayak lengket bajunya juga segala macam gitu kan. Tapi itu salah banget Mams. Jadi itulah salah satu kesalahan aku yang sekarang aku benerin. Jadi alhamdulillah sekarang aku nemuin sendok yang pas nih. Ini sendoknya nih, ini juga banyak banget yang nanyain sendok Marcus ini, sendok yang pas, alat makan yang pas juga, environment yang pas, dan anaknya sendiri juga udah sebenarnya seneng banget sih. Kadang dia masih mau makan, tapi dia malas nyuapnya, dan itu kadang mau nggak mau aku suapin ya. Tapi pokoknya dari pertama aku kasih makanan itu udah aku lepas aja gitu loh. Ntar kalau pas udah deket-deket 30 menit dia masih nggak habis nih, baru aku coba untuk bantu suapin gitu. Selanjutnya, kalau misalnya anak menunjukkan tanda menolak, misalnya ditutup mulut atau dia kayak gini, atau ditutup muka atau gimana, saat dikasih makan, saat disuapin, itu kita nggak boleh maksa Mams ya. Jadi kita harus tunggu dulu 15 menit, kita coba kasih lagi. Dan kalaupun anaknya nggak mau nyobain satu jenis makanan, jangan menyerah untuk coba kasih lagi. Kayak misalnya anakku awalnya itu nggak suka tofu, aneh banget kan, padahal tofu yang tahu sultan itu kan lembut banget ya. Awalnya tuh dia nggak mau, dia nggak suka gitu loh. Tapi lama aku kasih terus, coba kasih terus, akhirnya sekarang suka. Dan buncis juga awalnya dia tuh nggak suka, karena mungkin kayak kulitnya tuh lebih keras ya. Dan sekarang tuh suka banget buncis, gara-gara mungkin waktu itu aku masaknya tuh agak terlalu keras, jadi dia kayak masih terlalu garing buat dia, susah untuk dia ngunyahnya, misahin antara daging dalamnya dan kulit buncisnya itu ya. Jadi sekarang aku kalau masakin dia dilembutin aja. Kita
kitanya sendiri juga bakal lebih banyak belajar sih Mams daripada mereka tentang dunia anak, dunia makan perempasian ini gitu loh. Lalu poin terakhir seperti yang udah aku mention tadi, kita nggak perlu selalu ngelap atau menyeka mulut anak dengan tisu ataupun apapun itu, karena akan jadi seperti distraction buat mereka. Nah, jadi itu dia tadi Mams feeding rules yang udah kita bahas, mulai dari jadwal, lingkungan, sampai prosedurnya juga udah kita jabarin satu-satu. Sekaligus aku curhat juga sesuai pengalaman aku. Semoga Mams bisa ambil pelajarannya dan nggak mengulangi kesalahan aku yang dulu, karena kalau berat badan kurang, gizi kurang, tinggi badan juga kurang, itu bisa mempengaruhi ke tumbuh kembang mereka dan bisa stunting juga, which is angkanya masih agak tinggi ya di Indonesia ini. Jadi kita harus memberikan, selain memberikan makanan yang bergizi, pastinya sehat, bergizi, kan adekuat juga gitu kan. Jadi kalau proteinnya, seratnya, karbohidratnya itu seimbang semuanya. Selain itu juga kita harus menertibkan feeding rules ini atau tata tertib makan ini, biar anaknya gak lagi ada istilah GTM atau nggak mau makan atau berat badan seret atau gimana. Kalaupun berat badan seret padahal udah mengaplikasikan feeding rules ini, udah coba terus tapi tetap seret, itu harus konsultasi ke dokter sih. Mungkin ada kondisi fisik lainnya, mungkin ada penyakit yang lain yang harus ditindak lebih lanjut gitu. Jadi semoga video hari ini bermanfaat ya Mams. Aku harap banget dari video ini Mams tuh jadi semangat, karena Mams gak sendirian kok. Anak aku ini ya Allah, makan itu dulu tuh sejam, 1 jam beneran aku 1 jam itu pun gak habis, diemut sampai yang airnya tuh keluar gitu, serius deh. Nah, sekarang alhamdulillah walaupun berat badannya belum yang naik-naik banget, karena dia juga udah 2 tahun kan. Kata dokter sih memang di umur 2 tahun ini kenaikan badan itu nggak secepat dulu. Waktu masih baby kan kayak sebulan itu bisa naik sekilo apa gitu kan. Kalau sekarang tuh ya sebulan itu se-ounce 2 ounce gitu tuh udah alhamdulillah banget. Yang penting tinggi badannya naik sih anakku, alhamdulillah. Waktu baby berat badannya nggak terlalu banyak naiknya, tapi tinggi badannya nambah. Dan tumbuh kembangnya juga alhamdulillah sih oke aja gitu. Jadi masih ya di garis hijau, agak turun dikit tapi aku sampai sekarang pun masih mengusahakan banget. Pokoknya yang penting sekarang dia udah nggak ketergantungan gadget lagi selama makan, udah nggak minta-minta lagi juga. Dan di luar makan pun juga dia udah nggak nonton gadget lagi. Semoga videonya bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.